Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Jennifer Sandi dengan NIM 182239092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas untuk Internet of Things untuk membuat sebuah web service. Pertama, stepnya adalah kita menginstal XAMPP dulu. Setelah menginstal dan mengunduh aplikasi XAMPP ini, nanti kita akan diarahkan untuk menyalakan Apache dan juga MySQL di XAMPP-nya. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasinya. Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat Apache untuk modulnya dan juga MySQL dan saat ini sudah di start. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke laman EduNext. Setelah menginstal XMPP dan melakukan start pada Apache dan MySQL, kita dapat membuka browser untuk memastikan bahwa XMPP ini sudah berjalan. Jika kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa terdapat page welcome. Oke, selanjutnya adalah membuat database di XMPP ini. Kita bisa lihat di sini bahwa saya telah membuat sebuah database yang saya beri namakan web_services. Dan di sini dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah tabel yang saya buat yang isinya adalah ID, data, dan juga timestamp untuk data sensor. Seperti ini. Nanti dia akan mengambil data berdasarkan sensor yang kita punya. Oke, selanjutnya adalah menginstal CodeIgniter 4. CodeIgniter 4 ini nanti akan berfungsi untuk membantu kita dalam membuat web services ini. Pertama adalah kita mengunjungi situs CodeIgniter 4 dan nanti akan diarahkan untuk mendownload CodeIgniter 4 dan juga akan mengekstrak file zip-nya. Setelah itu nanti kita akan masukkan ke folder dari htdoc di XMPP-nya. Oke, sebentar. Kalau kita lihat di sini, kita dapat melihat bahwa di file XAMPP ini sudah terdapat htdocs dan ini adalah file CodeIgniter yang sudah kita download. Di sini nanti kita akan menambahkan dan juga mengubah beberapa kodenya, kode PHP-nya untuk menyesuaikan dengan yang diperlukan untuk menjalankan sensornya. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa kita harus membuka file config di bagian config dan membuka app.php. Nanti di sini terdapat base URL-nya yaitu localhost 8080 dan kita dapat menyesuaikannya nanti dan juga di bagian database nanti kita harus sesuaikan yaitu hostname-nya localhost, username-nya root dan juga nanti di sini terdapat portnya 3307 sesuai dengan XXAMPP-nya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan built-in server PHP-nya dengan menyalakannya. Kita dapat lihat di sini bahwa cara menyalakannya adalah dengan kita pindah dulu ke CodeIgniter-nya, ke foldernya, lalu kita mengetikkan php spark serve host. Seperti ini untuk menjalankan aplikasinya nanti. Setelah itu nanti dia akan muncul ini untuk verifikasinya, yaitu ini. Jika sudah berhasil, maka verifikasi instalasi CodeIgniter ini sudah berhasil. Selanjutnya adalah membuat API untuk mengisi tabel sensor, seperti yang tadi telah dilihat pada bagian PHP admin ini.
Jadi kita akan membuka file config tadi di VS Code, lalu kita pergi ke database, dan kita menyesuaikan pengaturan ini. Selanjutnya adalah membuat model di bagian sensor model. Kita akan pindah ke file models, dan di sini nanti ada sensor model PHP, dan ini adalah data stem dan juga yang akan menjadi sensor nanti. Terus kita akan membuat controllernya di sini. Kita akan membuat file baru namanya sensor.php untuk menyambungkan sensornya nanti dan mengirim datanya ke berupa file JSON. Selanjutnya, kita akan mengatur root dari file ini yang ada di config dan juga di file roots.php. Ini. Nah, di sini sudah terdapat roots yaitu API sensor create. Selanjutnya adalah menguji API-nya dengan PHP Spark Serve seperti yang tadi, dan kita curl datanya. Oke, terakhir adalah selanjutnya adalah membuat data sensor DHT22 dalam kasus ini yang saya gunakan di sini. Bila kita lihat, ini adalah sensor DHT22-nya ke bagian Arduino Uno. Di aplikasi Arduino-nya, IDE-nya, dapat kita lihat di sini, ini adalah file yang telah saya jalankan, di mana di sini kita mengambil wifi.h yang terkoneksi dengan HP saya, dan juga kita mengambil library DHT untuk sensor DHT ini. Dan di sini adalah URL dari IP configuration saya yang bisa kita lihat di sini, di mana ini adalah IP address saya, yaitu 192.168.152.232. Ini kita ganti untuk menjadi server kita. Dan di sini DHT pin-nya saya pasangkan pada 4 sesuai konfigurasi pada sensor dan Arduino SP32-nya di sini. Dan di sini kita akan mengambil DHT22 untuk DHT type-nya. Dan ini adalah kode untuk jika dia terhubung dengan Wi-Fi dan juga jika datanya berhasil dibaca ataupun gagal dibaca. Jika berhasil, nanti dia akan mengambil data tiap 5 detik, karena ada delay 5.000, dan dia akan menampilkan data seperti ini jika berhasil. Jadi, setiap timestamp nanti akan ada data yang dikirimkan. Oke, kita lanjut. Setelah berhasil untuk mengunggah kode ke ESP32-nya, kita akan lanjut ke bagian menampilkan grafik dari data sensor menggunakan code Igniter 4 tadi dan juga Chart.js. Nah, jadi kita membuat controller dulu di bagian sini, di mana controllernya kita tambahkan file sensor data PHP seperti ini. Dan lanjutnya adalah kita membuat sensor model seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Dan mau menampilkan grafiknya, kita ke bagian views dan membuat sebuah file bernama sensor view. Nah, di sensor view ini nanti kita bisa melihat bahwa di sini ada HTML untuk menampilkan grafiknya. Di sini judulnya adalah grafik data sensor suhu dan kelembapan, dan dia akan mengambil data, nge-fetch data, dan data dari file JSON tadi akan diolah menjadi sebuah grafik. Nah, di sini adalah URL untuk file JSON-nya. Kalau kita lihat di file get data ini, di bagian sini, ya, ini kita bisa melihat bahwa ini adalah file JSON-nya. Nah, selanjutnya, bila kita balik lagi, nanti kita bisa mengatur root-nya, kita tambahkan untuk sensor datanya dan juga untuk get datanya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Lalu kita melakukan PHP Spark Serve lagi untuk mengupdate-nya.
Oke, ini adalah file untuk memodifikasinya supaya diupdate setiap 5 detik sekali dan kita mengujinya menggunakan grafiknya. Di sini dapat kita lihat ini adalah grafiknya. Jadi ini saya telah coba sebanyak 3 kali. Jadi yang bagian ini adalah bagian delay ketika saya melepas HP32 saya. Dan ini adalah ketika dia sudah berhasil. Bisa kita lihat ini adalah data terbarunya. Di sini jedanya sudah teratur sekitar 5 detik. Dan ini 92130 dan 92337 dan seterusnya. Dapat kita lihat dia membentuk sebuah grafik seperti ini untuk nilai sensornya. Ini adalah nilai sensor suhunya dan ini kelembapannya. Jadi kelembapannya sekitar 79 sampai 81% dan suhunya ya sekitar 26 sampai 25 sampai 26 derajat Celcius. Mungkin itu saja sekian dari saya dan terima kasih.